Ada pertanyaan lagi, Ustadz. Sebelum hijrah, saya meninggalkan salah satu kemaksiatan, niatnya bukan karena Allah, tapi karena keadaan waktu itu. Namun sekarang saya hijrah, saya menyesali perbuatan kemaksiatan tersebut karena telah menzalimi diri sendiri dan takut akan azab Allah. Apakah taubat saya sekarang ini memenuhi syarat taubatan nasuha? Barakallahu fiik. Iya. Yang penting dalam bertaubat kita memenuhi 4 syaratnya. Ya, 4 syarat. Ini kalau dosanya berhubungan dengan manusia. Kalau dosanya berhubungan dengan Allah, syaratnya cuma 3. Syarat yang pertama, kita harus menyesali dosa tersebut. Syarat yang kedua, kita harus meninggalkan dosa itu. Syarat yang ketiga, kita harus punya tekad untuk tidak melakukannya lagi. Ini 3 syarat apabila berhubungan dengan Allah saja. Misalnya khamr, minum khamr ya. Orang yang mabuk-mabukan kemudian dia ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mabuk-mabukan ini hubungannya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Kecuali kalau minuman kerasnya dia curi dari orang lain ya. Tapi kalau dia beli minuman keras. Belinya ini dosa dengan Allah Subhanahu wa taala. Minumnya juga dosa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka bertaubatnya adalah dengan melakukan 3 hal tadi. Jadi benar-benar meninggalkannya, benar-benar menyesalinya, benar-benar punya tekad untuk tidak melakukannya lagi. Baik. Ustadz, kalau ada yang bertanya, Ustadz, asalnya dia punya tekad untuk tidak melakukannya lagi, tapi qadarullah ada godaan lagi melakukan dosa itu lagi, Ustadz. Bagaimana? Apakah taubatnya yang telah lalu itu tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap sah sebagai taubatan nasuha? Kita katakan iya. Taubatnya ketika itu jadi taubatan nasuha. Adapun dia melakukan perbuatan yang sama, maka dia kesalahan yang baru ini membutuhkan taubat lagi. Silahkan dia bertaubat lagi dengan syarat-syarat itu lagi. Sesalilah perbuatan itu, berhentilah dari perbuatan itu, dan harus kita menghadirkan dalam hati kita tekad tidak akan melakukannya lagi. Karena kalau tidak ada tekad ini, maka taubatnya berarti main-main saja. Karena dia di dalam hatinya, kalau tidak ada tekad untuk tidak melakukannya lagi, berarti di dalam hatinya ada keinginan untuk melakukannya lagi. Berarti bukan taubatan nasuha. Makanya harus ada syarat yang ketiga ini. Benar-benar punya tekad tidak akan melakukannya lagi. Walaupun nantinya digoda oleh syaitan lagi, itu masalah lain. Itu masalah lain. Bukan berarti taubatnya yang dulu menjadi tidak sah, tidak. Taubatnya tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan yang sangat mulia. Adapun dia melakukan perbuatan dosa itu lagi karena godaan syaitan yang lebih kuat lagi mungkin, maka dosa yang baru ini membutuhkan taubat lagi. Silahkan bertaubat lagi. Ustaz, apa tidak masalah kita bertaubat beberapa kali dari satu amalan dosa yang sama terulang-ulang? Kita katakan tidak ada masalah. Dan sudah disebutkan oleh banyak ulama, ya di antaranya Imam Nawawi rahimahullahu taala. Di antaranya Imam Nawawi rahimahullahu taala, beliau pernah sampai mengatakan seandainya orang bertaubat dari dosanya yang sama sampai 1000 kali, maka Allah akan menerima taubatnya. Imam Nawawi mengatakan demikian. Bahkan kalau dia bertaubatnya dari dosa yang sama itu yang dilakukan berkali-kali itu sampai 1000 kali, tapi sesuai dengan syarat-syarat itu, ya sudah, Allah akan terima taubatnya itu. Taib. Kemudian yang syarat yang keempat, ya, ketika seseorang melakukan dosa yang berhubungan dengan manusia seperti mencuri. Ya, mencuri ini ada hak manusia. Maka kita harus mengembalikan barangnya. Atau kalau tidak bisa kita ganti dengan uang. Atau kalau tidak mampu kita minta dihalalkan saja oleh dia. Kalau dia sudah menghalalkan, alhamdulillah. Kalau tidak, bagaimana Ustadz? Kita harus menggantinya. Ustadz tidak mampu, ya sudah, nanti urusannya di akhirat. Dia akan menuntut kita. Dia akan menuntut kita nanti di akhirat. Makanya yang berhubungan dengan hak manusia ini kita harus sangat hati-hati ya. Jangan sampai kita sengaja untuk menzalimi manusia. Kalau kita tidak sengaja menzalimi manusia, maka berusahalah untuk meminta maaf kepada dia.
ya mudah-mudahan dia memaafkannya. Baik, ini 4 syarat ini yang berhubungan dengan hak manusia. Kalau semuanya dilakukan, maka insya Allah Allah akan menerima taubat seseorang. Dia katakan di sini, dulu taubatnya bukan karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekarang dia benar-benar ya dalam taubatnya. Bagaimana ini Ustaz? Iya. Taubatnya yang dulu itu tidak sebagai taubat berarti tidak diterima sebagai taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dia keadaannya semakin baik, dia bertaubat lagi, maka taubat yang karena Allah saat ini misalnya ya, itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai taubatan nasuha. Di sini saya ingat ya dengan perkataan orang yang belum lama bertanya kepada ana ya. Ada orang yang dalam keadaan sangat buruk. Dia ingin bertaubat, tapi dia khawatir kalau taubatnya itu bukan karena Allah. Jadi dia dalam keadaan sangat buruk ya. Minum-minuman, ya, berzina. Tapi dia punya kekhawatiran ketika bertaubat nanti taubatnya karena manusia bukan karena Allah. Subhanallah. Ini was-was syaitan yang sangat buruk sekali ya. Ini keadaannya sudah buruk, dia tidak takut adab Allah Subhanahu wa taala, sekarang syaitan ngasih was-was ke dia. Jangan sampai engkau taubat sekarang karena kalau engkau taubat sekarang, taubatmu bukan karena Allah. Padahal dia sekarang dalam keadaan yang sangat buruk sekali. Maka ya kita katakan ya kepada orang yang seperti ini, tindakanmu berhenti dari dosa-dosa itu kewajiban. Iya, itu kewajiban. Baik engkau lakukan karena Allah atau lakukan karena manusia atau antum lakukan karena yang lain. Ketika kita meninggalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu kewajiban. Adapun taubatmu, berhentimu dari itu karena manusia, maka taubat ini yang tidak diterima. Taubat ini yang tidak ikhlas. Tapi meninggalkan keburukan ini kewajiban. Pokoknya kamu harus meninggalkan kewajiban, meninggalkan keharaman, afwan ya. Meninggalkan keharaman ini kewajiban. Meninggalkan kemaksiatan ini kewajiban, harus kita lakukan. Kalau kita melakukannya malah kita dosa besar di situ. Kemudian ketika kita bertaubat bukan karena Allah, iya taubatnya ini yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya, kalau kita dikasih was-was oleh syaitan seperti itu dan keadaan kita sangat buruk, ya, maka apapun yang terjadi kita harus berhenti. Kita harus berhenti dari keburukan itu. Adapun niatnya kita nanti bisa perbaiki ya ketika keadaan lebih baik. Kalau misalnya ketika itu tidak bisa niat yang 100% baik ya, yang penting berhenti dulu. Kemudian setelah itu berlalunya waktu kita bisa memperbaiki niat sehingga kita taubatnya benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.